Tes siap, palu gak ada, apa mau lu gua ada. Tuhan masih sayang Teteh, diselamatin. Iya. Kalau misalkan menjalani hidup setelah perpisahan itu, jangan menggunakan orang baru. Jangan. Yang aku nggak mau cepat-cepat menikah. Tapi yang saya lihat dari Teteh tuh, nggak apa-apa, yang penting saya udah nggak kesepian lagi. Saya sekarang ada kesibukan, jadi nggak overthinking. Edan sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur jaga walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Hari ini nggak tahu nih hari apa, tanggal berapa nggak tahu lah. Pokoknya di episode sekian masih bersama saya Rija Saputra, host tetap Jaga Walungan. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang beberapa hari kebelakang ini sempat viral. Ini mungkin teman-teman orang Majalengka yang punya TikTok, yang follow Besok Senin ini pasti tahu nih. Kita hari ini kedatangan, siapa? Ya kedatangan. Udah perkenalan dulu. Belum sempat kenalan. Namanya siapa deh? Nama aku Sri. Panggil aja Sri aja. Sri ya? Namanya Sri. Tapi saya taunya itu Teteh asisten dadakan Majalengka. Ini saya cerita backstory-nya sedikit. Jadi waktu lagi scroll TikTok itu kebetulan lewat tuh yang ada foto Teteh pertama, terus yang slide keduanya itu semacam price list harga. Ayah nukieu di Majalengka gitu maksudnya. Paling gak menu iseng bikin konten doang gitu, ya udah di skip. Nggak berapa lama saya lihat postingan di Besok Senin. Ya kan Besok Senin ya, diposting sama Besok Senin. Ternyata beneran. Saya cari lagi tuh, saya DM langsung kan, Teh mau nggak nih kalau Teteh kita undang di narasumber podcast. Karena menurut saya untuk di Majalengka ini cukup unik dan cukup berani. Kenapa dia bisa dibilang cukup berani ya? Untuk ukuran kota sekecil ini berani sih bikin buka job kayak gitu maksudnya. Oke, sebelum kita masuk ke arah sana Teteh asli mana? Aku asli dari Lemahsugi, Majalengka. Lemahsugi? Iya, Lemahsugi. Asli Lemahsugi? Asli Lemahsugi. Lahir di Lemahsugi? Lahir di Lemahsugi, besar di Lemahsugi, dan sekarang juga di Lemahsugi. Masih sekarang juga tinggal di Lemahsugi? Iya. Desa apa? Tepatnya Desa Lemah Putih. Lemah Putih? Perlu kampungnya nggak? Jangan ntar bisa nyusulan. Bahaya sok ta, iya kan sok nyusulan mah. Lemah Putih? Iya, Desa Lemah Putih. Lemah Putih. Gunungnya? Gunung banget. Gunung tiis jadinya mah loba ibun. Mecak. Ibu nunggu. Mecak. Rumah di Lemahsugi daerah atas mah harus punya stok makanan, soalnya udara dingin mah pengen nanti ngerenyem gitu ngomongnya. Tuh ya. Iya. Teh. Apa? Asli Lemahsugi. Dan sekarang masih tinggal di Lemahsugi. Kok bisa? Gimana ya ngobrolnya? Nih saya juga masih agak paralaur nih. Karena ini bener-bener belum kenalnya Tehnya. Iya, nih kita belum kenal sama sekali nih. Jadi bener-bener pure kita undang buat ngobrol-ngobrol. Jadi ini first impression nih. Kok bisa Teh kepikiran bikin jasa asisten dadakan Majalengka? Kalau nanya kok bisa kepikiran gitu ya, ceritanya panjang banget. Enggak apa-apa, kita tungguin Teh. Sangat panjang. Baterai aman, kita tungguin. Sepanjang apa? Sangat panjang, terus ada sedih. Kebanyakan sedihnya sih ya. Enggak apa-apa, kita udah siapin tisu kalau sedih. Jadi gini ya, pertamanya itu karena kesepian.
Teteh berarti kesepian. Kesepian. Bener-bener kesepian. Oke, lanjut. Karena gini ya, ini sih pertamanya karena aku itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Oh, Jadi aku yang memutuskan mengakhiri hubungan pernikahan. oke. Jadi karena ada kasus ya. Ada permasalahan Iya, lah ketika. bukan kasus. Ada permasalahan antara saya dan suami saya yang berulang dan itu tidak bisa Maafkan. dimaafkan lagi. Jadi mau tidak mau saya harus mengambil keputusan ini. Meskipun saya sendiri sangat berat ya. Oke. Soalnya nih saya pacaran 3 tahun, nikah 2 tahun. Masa sih segampang lebih itu lama melepaskan? pacarannya? Iya. Masa sih segampang itu melepaskan gitu Oke. kan? Tapi karena emang kayak hati akunya udah udah muak banget gitu ya. Di situ aku udah benar-benar oke lah, ini jalan terbaik buat aku. Mau nggak mau harus dihadapi. Nah, yang dihadapinya itu kesepian ini, Kak. Oke, berarti memang awalnya itu karena mohon maaf mungkin divorce ya, Iya. antara Teteh sama mantan suami yang disebabkan oleh permasalahan tadi, sehingga gara-gara divorce ini Teteh jadi kesepian. Iya, benar. Setelah terjadi kesepian itu, apa langsung terpikir bikin asisten dadakan baik gitu langsung? Enggak dong, Enggak, enggak. 5 bulan dulu kesepiannya. 5 bulan 5 kesepian. bulan dulu. Soalnya gini Kak, aku selama pacaran sama berumah tangga, suami aku itu video call tiap hari. Telepon tiap LDM hari. berarti, Iya, long distance LDM. marriage. Telepon tiap detik, video call tiap detik. Lagi kerja pun video call. Mau tidur ya sleep call kita. Serius, itu udah nikah? Udah nikah. Oh iya. Iya. Setiap hari loh. Kayak gitu. Jadi pas aku memutuskan udahan nih, udah aja, nggak HP itu udah aja gini, nggak ada notifikasi sama sekali. Kayak gitu. Terus kan aku jadi gimana ya? Kalau kata bahasa Sunda mah ngarumas. Ngarumas. Ya, ngarumas. Namanya bahasa Indonesia ngarumas teh. Naci. Sedih yang mendalam lah gitu meren gitu. Ya, inti nama ngarumas gitunya. Jadi udah gitu teh, selain dari karena ngarumas itu, selain dari karena kesepian itu, aku juga udah di titik putus asa. Putus asa akan hidup atau Iya, karena maaf nih ya, si mantan suami aku ini tuh meninggalkan hutang gitu ya, meninggalkan hutang seperti itu. Dia bilang sih dia mau melunasinya, tapi kan saya sendiri juga dikejar terus lah ya istilahnya, kayak diteleponin terus gitu kan sama DC-nya gitu kan, kayak kayak aduh tertekan banget loh Kak. Tapi mohon maaf teh, sebelumnya ini gak apa-apa diceritain? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak dengan sekelumit masalah yang ditinggalkan mungkin ya, sehingga kermah kesepian, meninggalkan masalah yang mau nggak mau Teteh harus hadapi. Wah, udah ada anak? Udah. Udah ada anak juga. Tapi ini tuh pernikahan yang kedua Kak. Oh ini kedua. Tapi aku nggak punya anak dari pernikahan yang kedua ini. Oke. Anak aku dari pernikahan yang pertama. Oh berarti anak yang sekarang itu yang dari pernikahan pertama, yang sekarang belum punya anak. Belum punya anak. Oke. Artinya mungkin saya bisa ngerti sih tadi Teteh bilang sempat putus asa ya. Ke rumah kesepian, ditinggalkan masalah yang sebegininya. Maka ya mungkin dengan keputusasaan itu Teteh terbersit untuk nyoba awe kemarin gitu. Kumaha? Bukan, masih aku tuh ngelewatin dulu, ini kan saya punya masalah di keuangan ya. Setelah perceraian ini tuh ada masalah di keuangan, jadi saya sebisa mungkin buat nyari bagaimana nih saya punya penghasilan tambahan. Belum kepikiran ke arah asisten ini? Belum ada sama sekali. Nah dari situ kan lihat-lihat di TikTok buat buat loker di Majalengka, loker di Bandung gitu kan.
Nah udah gitu ketemulah tuh loker di Bandung. Oke, berangkat ke Bandung ngelamar kerja di bagian marketing. Keterima. Tapi sayangnya nggak mau. Kenapa? Karena harus apa sih katanya tuh harus all out. Jadi harus mencurahkan iya, seluruh mencurahkan jiwa dan raga. seluruh jiwa ini buat perusahaan mereka gitu. Saya nggak mau karena saya juga kan punya usaha sendiri di Majalengka gitu kan. Kayak gitu. Balik lagi, biasa lagi kesehariannya kayak gitu, kesepian. Paling main HP tuh ya cuma scroll TikTok aja. Kayak gitu. Nah udah gitu pernah ada di posisi putus asa banget karena masalah keuangan itu ya. Sempat terpikirkan yang aneh-aneh kan. Kerja yang aneh-aneh. Apa tuh kerja yang aneh-aneh tuh? Contohnya, ini saya nggak tahu soalnya nih. Aku kan gini loh, aku kan punya basic di nyanyi dangdut ya. Oke lah bisa nyanyi gitu kan ya. Aku pernah kepikiran, apa aku jadi apa sih kerja malam aja gitu ya. Tapi nggak di Majalengka gitu, di Bandung. Aku udah kayak gitu loh Kak. Nah terus, aku itu karena mungkin aku masih dilindungi ya sama Tuhan gitu ya. Pas terakhir itu aku sambil ngelamar kerja yang terakhir tuh ke perusahaan yang di Bandung yang bukan yang marketing itu, aku sempat bilang gini, kalau misalkan aku nggak keterima nih di perusahaan ini, berarti aku pilihannya kerja malam itu. Kerja malam itu. Udah gitu deh, bener tuh nggak keterima kerjanya. Itu kan posisi udah di Bandung. Ke Bandung dari Bandung ke Majalengka kan istilahnya bolak-balik harus ada ongkos juga kan. Nah udah gitu, aduh gimana ya ini, gimana ngomong ke orang tua gitu kan kalau misalkan aku kerja kayak gini, dan nggak mungkin juga kan orang tua harus tahu kalau saya kerja kayak gitu. Tapi nggak ada loh rasa di hati itu pengen bener-bener berangkat gitu loh ke tempat itu. Tapi ada channel untuk kerja di ada. Karena aku sempat nyari-nyari loh. Karena itu aku saking putus asanya sama dunia pekerjaan. Aku ngelamar kerja ya kemana-mana itu susah loh. Lalu, aduh ternyata gini ya. Perasaan apa sih? Rasanya ngelamar kerja itu seperti ini. Apalagi lowongannya yang susah banget. Ya lowongan ada, tapi mungkin kualifikasi diri kita nggak memenuhi gitu kan. Nah terus aku nyari-nyari lah itu yang intinya aku punya basic di bidang itu gitu. Tapi dan ternyata aku nggak dikasih hati lah sama Tuhan mungkin ya. Enggak masih ragu-ragu. Iya benar masih ragu-ragu. Nah aku sempat beberapa kali meyakinkan gitu ya ke channel itu gitu untuk berangkat gitu. Aku berangkat aja deh ke sana gitu ya. Soalnya kan itu juga ngajak ke aku. Karena mereka juga kan tahu kalau aku ini penyanyi gitu kan. Oke. Pokoknya kalau misalkan nggak keterima di sini di Bandung ini, aku langsung aja malam ini juga kerja di situ. Nah, tapi nggak ada Kak, nggak ada hati itu apa ya? Nolak lah, masih nolak hati aku itu, masih nolak. Udah gitu ngobrol sama kakak gitu kan setelah pulang dari interview itu, kata kakak aku teh coba aja tuh cena kerja kayak jadi pembantu, jadi ART gitu yang serabutan, yang panggilan. Jadi nggak ke satu orang aja kerjanya gitu. Kata aku teh nggak mau, itu kan terlalu berat ya, terlalu berat terus jauh, terus akunya nggak mau lah di bidang itu, nggak mau gitu. Nah itu tuh posisinya aku udah bikin loh Kak, udah bikin akun itu. Oh akun itu udah bikin? Udah bikin akun itu, tapi udah aku private. Karena aku ngerasa nggak ada peluang, karena nggak FYP itu kan ya. Oh itu berarti si postingan itu tuh udah dibuat? Udah dibuat. Itu buat postingan itu sebelum berangkat ke Bandung? Sebelum berangkat ke Bandung ya. Yang terakhir? Iya yang terakhir, soalnya waktu itu tuh tetangga aku kan ngajak aku ya nganter dia ke rumah sakit gitu kan buat periksa, karena soalnya kan aku juga sering bolak-balik ke rumah sakit tuh, jadi tetangga percaya sama aku kalau aku tahu gitu di sana prosedurnya. Seluk-beluk administrasi gitu. Prosedurnya kayak gimana? Oke, aku antar. Nah, pas nganter itu kepikiran lah,
apa aku buka jasa ini aja gitu ya. Soalnya kan emang banyak yang nggak tahu. Iya, betul. Gitu kan. Bukalah bikin konten gitu kan, bikin akun, bikin konten. Baru 6 postingan dari situ aku ngerasa ini nggak ada peluang. Videonya nggak naik. Nggak naik. Paling mentoknya di 600-800 Dan views. nggak ada orderan masuk. Nggak ada. Cuman itu aja, tetangga aku aja. Di private lah, lalu berangkat ke Bandung. Nah gitu, di private berangkatlah ke Bandung karena ya udah seputus asa itu gitu ya buat buat nyari uang gitu. Nah udah gitu karena kakak aku bilang kayak gitu yang ngomongin masalah jasa-jasa itu, aku buka lagi lah tuh akunnya, aku posting saat itu juga aku posting lagi. Yang postingan yang pertama itu yang terima kasih sudah mempercayakan jasa ini gitu kan ya, yang itu yang pertama naik itu yang itu. Nah pas pulang dari Bandung naik lah tuh Kak, di perjalanan tuh naik sampai 10.000. Aku kaget loh, kok bisa naik? Oke ya, masih berjalan biasa aja. Nah ternyata udah naik 20.000. Terus banyak yang masuk tuh Kak, yang nge-DM, yang komen, yang nge-DM. Ya Allah, kayak aku tuh ini bener gak sih? Aku tuh kayak bener-bener diselamatin loh sama Tuhan Kak. Soalnya kan pada waktu itu kemarin aku udah mau tinggal 1 langkah lah menuju dunia malam mungkin. Iya gitu, tinggal 1 langkah. Tapi ternyata aku diselamatin gitu loh sama satu konten itu. Bener-bener kayak ya Allah terima kasih banyak gitu loh. Seenggaknya meskipun nggak ada orderan, aku masih punya perasaan bahwa ini tuh ada peluang gitu. Itu pas pertama kali naik baru di viewers 20.000-an lah. Baru ada cuman yang nanya-nanya aja. Kayak gitu. Oke. Ini saya sampai merinding nih dengernya. Berarti cukup panjang ya Teh ya backstory dari terciptanya si akun asisten dadakan ini, dimulai dari permasalahan kehidupan segala macam sampai dengan lelah mencari kerja. Lowongan ada, cuman mungkin dengan kualifikasinya yang belum sesuai segala macam. Bahkan sampai kepikiran untuk masuk ke dunia seperti itu, tapi padahal akunnya di private gitu. Tapi karena ngobrol sama kakak, akunnya dibuka lagi, posting lagi, dan rame. Dari situ naik terus ya Kak? Saya nih sampai habis kata-kata nih, ini merinding nih, sampai merinding. Gini, saya nih, ini point of view saya yang lihat konten itu. Karena saya nggak nyangka di balik konten itu tuh ternyata ada cerita sesedih ini mungkin ya. Menurut saya ini sedih banget gitu. Sampai habis bingung. Tapi mungkin yang saya tahu, pertama kan saya nyangkanya ini orang iseng. Yang kedua serius, tapi memang dilatar belakangi oleh mungkin kerja instan lah katakanlah seperti itu, pekerjaan instan dan memang mungkin responnya karena di Majalengka itu kayaknya baru pertama di Majalengka kayaknya ya. Kayaknya sih. Yang benar. Soalnya belum pernah lihat konten yang sama gitu. Saya juga baru lihat. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang keluarga, contohnya ibunya atau bapaknya sakit, anak-anaknya pada kerja semua, sehingga ketika ingin dirawat di rumah sakit itu, bingung, cina lain bunga rawat, da eksahan nunggu anak, kayak bahasa gitunya, udah garawe, cina gitu. Muncullah Teh Sri ini mungkin menjadi semacam superhero lah, itu superhero. Oh, ayah di Majalengka dan rame. Nah, dari ketika si video itu naik Teh, ada berapa orderan yang masuk? Dari video itu naik ya, belum ada orderan. Oh, naik tapi belum ada orderan? Belum ada orderan sekitar 1 minggu lah ya. 1 minggu. Paling cuma nanya-nanya doang. Iya, nanya-nanya doang ada, tapi belum ada orderan saat itu. Nah, orderannya itu baru ada orderannya itu
Ya aku tuh udah 2 minggu apa udah 1 minggu ya yang naik itu teh. 2 minggu kan kayaknya. 2 minggu deh ya, 2 minggu. Yang pertama masuk itu yang satu minggu setelah itu minta buat ngurusin BPJS. Minta ngurusin BPJS? Iya. Bukan nungguin pasien? Bukan. Minta ngurusin BPJS, kan di komen itu banyak yang di konten apa sih? Curhat tuh. Yang di konten apa sih, aku nerima jasa curhat. Itu kan banyak yang komen, bisa benerin ini, bisa benerin ini enggak gitu kan. Aku bisain aja semuanya, Kak. Oke. Tapi emang bener bisa? Menurut aku sih bisa semua ya, soalnya pertamanya dari pengalaman aku juga, maksudnya yang ada yang komen itu kalau misalkan udah aku alamin aku bisain aja. Kalau misalkan belum ada yang aku alamin ya aku bisain aja sampai juga. Pokoknya mah bisa non kayak gitu. Pernah dicobaan bisa pokoknya. Soalnya mah menurut aku ya semuanya itu gampang, mudah, asal mau belajar dulu. Kayak gitu. Karena emang kayak saya aja kalau ada saudara atau keluarga yang ke rumah sakit tuh, terus ke admisi lah, admisi, admisi segala macam, liar gitu, nebus obat, kadius, liar gitu. Makanya mungkin banyak orang berpikiran, mending kan aja kasih teteh gitu, teteh kan udah tahu nih seluk-belukna, bari jeung bisa nungguan, ngahuapan gitu, nganter ke kamar mandi. Iya. Full service lah. Full service. Tapi full service dalam konotasi positifnya. Iya, di rumah sakit lah. Di rumah sakit kayak gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Gimana? Untuk wilayah Majalengka ini kan, namanya isu ini agak melebar sedikit. Isu feminisme itu masih belum banyak digaungkan oleh orang, artinya semacam catcalling, semacam ngahwitan, ngahurian cewek itu masih lumrah di Majalengka mah kiu bisa meren ya karena hari itulah tak. Nah, apakah enggak terbersit di benak teteh ketika teteh membuka jasa ini akan menemukan klien yang mohon maaf namanya negatif gitu. Terbesit. Pokoknya sebelum aku memutuskan untuk membuka ini, aku sudah memikirkan nih positif sama negatifnya apa aja yang bakalan aku terima, termasuk hal seperti itu. Itu terpikirkan. Tapi tetap oke lah, no penting mah ada pekerjaan, bisa beresin masalah, bisa buat anak. Awalnya dibuka aja nih buat semuanya, maksudnya kayak kan aku buka jasanya temen jalan yang nemenin di RS gitu kan. Nah yang temen jalan ini aku sih rencananya itu buat cewek aja, tapi karena waktu itu aku istilahnya aku butuh uang loh, jadi mau cewek mau cowok oke lah aku ambil aja. Nah tapi pas ternyata ada masuk cowok yang minta jalan gitu ya, aku nggak berani kok Kak. Takut dan nggak diterima. Aku nggak berani, cuma sekedar ngebalesin aja dulu ya, ngebalesin dulu, diiyain gitu kan ya. Masalah kalau misalkan jadi mungkin dia jadi gitu kan, kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi sejauh ini belum ada yang fix kalau laki-laki, soalnya akunya juga ngehindar. Terus mungkin baru 2 atau 3 klien laki-laki yang masuk gitu ya, aku udah nolak duluan. Kalau yang perempuan ada ngajak jalan bareng? Banyak loh. Udah ada yang fix berjalan? Kalau itu belum. Oh berarti kalau untuk teman jalan mah belum ada? Belum ada. Teman curhat udah ada? Teman curhat udah ada. Udah ada. Itu curhatnya langsung offline atau via telepon? Virtual, lewat live chat. Kan di situ ada pilihannya yang live chat, ada yang telepon, ada yang tatap muka kan. Nah yang pertama kali itu klien aku itu yang virtual live chat. Curhat. Cewek cowok? Itu cowok. Cowok curhat? Cowok curhat. Curhat ke orang yang nggak dikenal, gimana rasanya? Cobain aja dulu. Ntar saya nyoba lah. Cobain aja dulu. Oh berarti curhat. Tapi teteh diminta solusi kayak gitu apa cuma dengerin doang? Aku kan di situ
tujuannya buat ngedengerin aja Kak. Di situ kan judulnya teman curhat profesional, yang artinya aku itu bukan psikolog. Pokoknya aku nggak ada nggak ada kaitannya di bidang itu, nggak ada. Karena aku nggak sekolah, jadi aku nggak berani. Jadi artinya profesional itu aku cuma mendengarkan saja. Terus aku didengerin aku gitu. Kalau misalkan kamu butuh saran ngomong, nanti aku kasih saran. Karena gitu. memang terkadang kita ini laki-laki hanya ingin didengar. Iya. Kan selama Bener ini, ya tuh? selama ini tuh perempuan tuh ingin didengar, perempuan ini dengar segala macam. Dia capek nggak dengerin. Aku sakit pinggang, lu sakit perut, aduh ganteng, ya garong. Ini mah curhat sendiri nih. Iya mah gitu. Kita kadang-kadang ingin ada fasenya didengarkan, kayak di kerjaan capek segala macam, ada konflik dengan rekan kerja lah, dengan atasan segala macam, atau ada masalah apa. Ya itulah mungkin buat dulur jaga walungan kalau pengen curhat, boleh ke Teh Sri, nanti dihubungi aja kontaknya. Iya. Curhatnya Bisa virtual. bisa tetap muka juga. Cuman itu wilayahnya Teh, kalau untuk jasa itu hanya Majalengka. Kalau jasa curhat yang tatap muka itu Semua lah itu. Majalengka, Sumedang, Cirebon boleh. Oh, yang Majalengka, dekat-dekat Sumedang, aja. Cirebon. Iya, yang sekiranya kejangkau sama aku. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang telepon, yang chat itu mah seluruh Se-Indonesia. Indonesia boleh. Oke. Ini barangkali orang Makassar, orang Iya. Sindereng Rapang, orang Palopo, orang Mandar gitu. Boleh. Asal pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Makassar gitu. Jangan pakai bahasa daerah. Itu. Kita berarti sejauh ini kan udah berjalan 1 mingguannya, 2 mingguan. Paling banyak berarti nemenin di rumah sakit. Kebetulan aku ini tuh baru dapet, kalau dari viral ya, baru dapet 3 klien. 3 itu apa itu aja? yang curhat, yang nyuruh benerin BPJS itu, sama yang di rumah sakit. Rumah sakit. Oh, berarti udah ada yang nemenin di rumah sakit. Udah ada yang nemenin di rumah sakit. Majalengka atau luar Majalengka? Di Cideres. Cideres. Iya. Oh, berarti itu Teteh dimulai dari pendaftaran, apa pasiennya udah ada di rumah sakit tuh? Pasiennya udah dirawat inap. Udah dirawat inap, baru Teteh merawat mungkin lah ya? Iya. Merawat, kayak ngasih makan, nganter ke kamar mandi, dan ngurus-ngurus. Kalau mau keluar teh naon ya Teteh? Apa? Admisi nukar itulah, kemarin Ki. Iya, kayak Pokoknya gitu. mah full service sampai dengan pasien pulang. Iya, bener. Pokoknya mah diurusin semuanya. Jadi kan banyak ya, masih banyak gitu ya di lingkungan saya, mungkin di lingkungan di sini juga gitu ya, yang kalau misalkan mau ke rumah sakit itu takut. Bukan takut sama dokter, bukan takut nggak tahu kemana-kemananya. Kayak gitu. Bener-bener. Karena Teteh punya pengalaman ngantar tetangga tadi. Aku punya pengalaman anak juga loh Kak. Oh. Anak aku bolak-balik 2 tahun ke rumah sakit. Rumah sakit Majalengka, Cideres, Kuningan. Ya apa sih, Sekar Kamulian tuh, Iya. ke RS 45, ke Hasna Medika Cirebon. Berakhir di RSHS. Bandung. Iya, itu sih yang jadi pengalaman aku berani ngambil jasa ini gitu loh. Karena saking seringnya ke rumah Saking sakit. seringnya, seminggu sekali ke Bandung, ke RSHS. Kalau boleh tahu itu kenapa Teh? Anak aku itu didiagnosa jantungnya bocor. Yang ini Teh. Iya, anak aku itu. Itu katanya bawaan lahir. Cuman ketahuannya itu pas mau masuk SD. Soalnya dari lahir sampai TK nih, dia nggak ada masalah. Maksudnya pertumbuhannya oke, berkembang sesuai sama usianya. Tapi pas mau masuk SD, muncullah tuh gejalanya. Batuk-batuk, kayak gitu. Badannya, berat badannya nggak naik-naik. Dari situ, ya itu bolak-balik ke rumah sakit gitu kan. Nah, ketahuan lah jantungnya bocor. Tapi sekarang udah ada tindakan yang Udah ada tindakan. Waktu itu pertama kali periksanya kan ke Sekar Kamulian ya, ke dokter anak Sekar Kamulian.
katanya ini ada kelainan di jantungnya. Jadi ke dokter jantung yang di RS 45. Nah dari sana belum ketahuan, ini memang ada kelainan jantung tapi nggak tahu nih apa gitu penyakit apa sih kelainannya itu apa gitu. Nah terus disuruh ke RS apa sih yang di lupa lagi, yang di Jakarta. Oh, Pertamina. Apa Pertamina? Rumah sakit Pertamina ada. Bukan. Rumah sakitnya itu lah. Ini lupa. Pokoknya khusus buat perjantungan aja gitu Oh, ya. rumah sakit jantung teh. Harapan kita, rumah sakit harapan kita harus ke situ. Tapi kan waktu itu intinya aku nggak punya biaya yang lebih gitu kan ya. Terus kan kalau pakai BPJS nggak mungkin sekali datang ke sana langsung ditangani, nggak mungkin. Pasti kan ada tahapan-tahapan lainnya. Jadi harus mungkin stay di sana lah untuk beberapa bulan gitu kan untuk menyelesaikan pemeriksaan itu. Nah, aku waktu itu enggak. Tetap aja aku kontrol ke dokter anak yang di Kuningan. Nah, waktu itu aku minta ke Cirebon aja, Hasna Medika yang di Kalimantan. Hasna. Yang di situ. Nah, di sana kan nggak ada dokter spesialis anak, jantung spesialis anak. Dari sana katanya teh ke Bandung aja, di Bandung juga ada. Ya kalau di Bandung ada mah kenapa nggak dari dulu atuh ya? Tahu gitu kan. Soalnya kan yang dari Kuningan ngerujuknya ke harapan kita aja, katanya daerah kita mah belum ada daerah Jawa Barat. Ternyata ada di RSAS. Ternyata ada di RSAS. Ya udah langsung berangkatlah ke situ. Dan bisa ditangani. Ditangani waktu itu teh Kak. Kontrolnya kan jantung ya. Pas 2 minggu kontrol lagi, dia kena TB kelenjar. TB itu apa? Tuberkulosis. Kelenjar, tapi yang kelenjarnya bukan yang paru-paru. Nah dari situ baru pengobatan yang 6 bulan itu. Terus karena pengobatannya nggak cocok, jadi 9 bulan. Nah dari situ jadi aku sering bolak-balik ke rumah sakitnya. Kayak gitu itu pengalamannya Kak. Pengalamannya dari anak sakit itu. Teh. Ya. Ini yang saya penasaran. Dengan cerita Teteh tadi kan nganter anak pengobatan, terus ada masalah di rumah tangga sampai dengan masalah perekonomian segala macam. Yang saya penasaran apa sih yang bikin Teteh kuat? Karena buset ini bener-bener bang Asli. digulang gaper Udah digebukin, dilemparin lagi kayak gitu. Apa sih yang bikin Teteh kuat sampai hari ini, sampai sampai bikin jasa asisten dadakan itu? Pasti kan ada hal yang pemantiknya tuh, yang bikin, bahkan katanya Teteh sempat putus asa tuh segala macem. Yang bikin Teteh kuat sampai hari ini tuh apa? Yang bikin aku kuat, harga diri aku sih Kak. Itu yang bikin aku kuat. Soalnya dari masalah yang aku terima ini, itu bener-bener ngejatuhin harga diri aku banget loh. Ya dari pasangan gitu kan ya, dari keuangan, itu bener-bener ngejatuhin harga diri aku banget. Terus aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Aku punya bisnis kecil aja, nggak menutupi semuanya gitu loh. Nah dari situ pernah kepikiran, aku harus ngelakuin apapun yang bisa aku lakuin sekarang. Mau coba ngelamar kerja, mau nyobain bisnis apapun, aku lakuin. Ya termasuk buka jasa ini. Pertamanya kan aku ngelamar kerja dulu, gitu kan, keterima tapi akunya nggak mau karena nggak cocok. Terus aku buka jasa ini, tapi aku private lagi, aku tutup lagi karena ngerasa nggak punya peluang. Betul. Terus aku ngelamar kerja lagi, gitu kan? Ya panjang lah mungkin ininya. Berarti karena memang Teteh masih kene harga diri gitu. Iya benar itu. Mohon maaf Teteh kelahiran tahun 2000. Oh Gen Z. Iya Gen Z. Ini jarang ditemui ya, maksudnya ini mohon maaf bukan menggeneralisasi Gen Z, cuman kebanyakan Gen Z itu kan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini Gen Z, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, apa-apa, aduh mental illness. Iya.
Iya kan? Yang saya pun mungkin bisa dikatakan Gen Z generasi awalnya. Gen Z kan 98 ya, 98 ke atas. Saya 97. Yang nempel ke Gen Z saya tik gitu. Maksudnya pengen we ditempelin. maksudnya kan saya juga ketika dapat masalah tuh kadang naon sih? Ya Allah, kunaon sih merek masalah anu rasaan teh ieu urang teu bisa ngahadapan masalah ieu gitu. Kunaon ka urang gitu. Kunaon teh kasih itu gitu. Padahal si itu maksiat leuwih loba ti urang gitu. Saya sok-sok aya perasaan kadinya. Iya. Dan biasanya kalau udah kayak gitu ya itu muncul putus asa segala macem. Cuman putus asanya teteh ini beda nih. Putus asa teh malah menimbulkan peluang yang lainnya yang bahkan gak kepikiran sama orang. Berarti Tuhan masih sayang teteh, diselamatin dari yang tadi itu ya, dari yang dunia gelap tadi. Oh, udah kepikiran gitu nih. Udah kepikiran, tinggal ngalengkah, tinggal mangkat. Asli. Tapi hati nggak dikasih full gitu untuk berangkat deh. Dan malah viral video ini. Nih salut sih asli. Saya sampai habis kata-kata teh. Ini saking salutnya. Teh. Apa? Kira-kira menurut teteh, ini dari teteh aja, yang si asisten dadakan ini kedepannya menjanjikan teh, maksudnya dengan mohon maaf untuk masalahnya udah beres. Untuk masalahnya belum beres. Nah kira-kira si asisten dadakan ini menurut teteh menjanjikan nggak untuk teteh bisa menyelesaikan masalahnya? Menjanjikan. Ada yang sudah menurut aku udah selesai loh gara-gara ini. Masalahnya udah ada yang selesai gara-gara aku buka asisten dadakan ini. Yang kesepian itu benar. Oke. Waktu belum ada ini kan, waktu belum ada asisten dadakan ini, aku kan tiap harinya duduk, scroll TikTok, diem, nangis, kepikiran nasib aku nih kayak gini, nangis lagi kayak gitu kan. Tapi setelah ada ini, ada jasa ini, aku jadi kayak lebih berpikirannya tuh gimana nih cara mengembangkan bisnis ini gitu, bisnis jasa ini kayak gitu. Jadi udah hilang aja kesepian itu. Ditambah lagi pas aku udah punya klien, aku kan jadi sibuk Kak. Jadi nggak ada waktu buat mikirin hal-hal yang nggak ada lah gitu. Nggak ada, udah hilang. Malahan kalau mau tidur pun aku bener-bener di keadaan yang capek banget badan aku itu. Yang namanya tidur kalau udah capek kan belum lep gitu ya. Nah biasanya nih sebelum ada asisten dadakan ini aku tidurnya udah bergadang. Aku kan orangnya itu yang gampang tidur Kak. Kalau misalkan keadaan hati aku lagi baik, pikiran lagi baik, nempel aja di kasur, udah tidur. Tapi kan karena lagi berantakan nih 5 bulan ini menjalani hidup setelah memutuskan untuk bercerai itu, aku tidur nggak baik, nggak nyenyak kayak gitu kan. Tapi setelah ada jasa ini, alhamdulillah. Oke, ini yang saya lihat Teh Sri ini positive vibes, positive thinking. Terima kasih. Maksudnya gini, kan ya mohon maaf tadi kan Teteh cerita baru ada 3 klien. Iya. Yang mohon maaf katakanlah dari segi penghasilan mungkin belum maksimal. Tapi Teh Sri itu tetap ningali sisi positifnya. Ya, tapi dengan ini jadi nggak kesepian lagi, jadi sibuk segala macam. Padahal mungkin Teh Sri ini sedang menghadapi masalah yang berhubungan dengan uang. Iya. Tapi mikirnya teh asli unik di Gen Z yang satu ini nih. Gen Z yang satu ini unik serius. Karena ya belum tentu orang lain dengan menghadapi masalah seperti itu bisa ngabang baler kena ke hal-hal positif kayak tadi dan tetap positif thinking gitu, walaupun mungkin
yang ini belum bisa menutupi permasalahan soal keuangannya, tapi udah bisa menutupi kesepiannya. Iya. Dan jadi lebih sibuk, lebih capek sehingga nggak banyak overthinking. Iya. Nah, ini nih pesan buat genjet nih. Coba dari segala sesuatu tuh pasti ada sisi yang baiknya loh. Sisi Iya, yang bener. bisa diambil. Maksudnya kalau kebanyakan orang, ini kebanyakan orang mungkin ketika ini saya we nya ulah ngomongkan batur ya saya jadah teh mah anger we bebenangan dengan sakieu kitu nya mun saya gitu ngeluh dengan posisi punya masalah kayak gitu kan bebenangan dengan sakieu ya kira gitu kan itu kan logika manusiawi karena yang sedang dihadapi itu masalah finansial. Iya. Otomatis kan mencari solusi itu yang bisa menutupi masalah finansial ini kan. Tapi yang saya lihat dari Teteh tuh nggak apa-apa, yang penting saya udah nggak kesepian lagi. Saya sekarang ada kesibukan jadi nggak overthinking. Edan sih asli. Soalnya gini Kak, yang aku rasain nih ya, kalau misalkan pikiran aku lagi benar-benar baik, nggak ada yang dipikirin, rezeki itu datang lo dari mana aja. Nah, Itu. law of attraction. Jadi aku gimana caranya supaya aku bener-bener baik dulu nih, jiwa aku itu bener-bener baik dulu. Soalnya pas waktu aku down itu karena kesepian, karena pusing, karena keuangan itu kan, aku kepikiran kayak gini, oh kayaknya aku maha ieu rezeki rek daratang abi naoge kieu keneh, gitu kan. Nah terus aku nyari solusi gimana nih supaya masalah yang ini nih, yang aku mageran gitu kan, yang overthinking kemana-mana, supaya masalah itu teratasi dulu, gimana caranya. Nah kepikiran tuh, apa buka jasa curhat aja ya, kayak gitu. Biar maksudnya kan, aku kepikirannya itu karena kesepian, karena nggak ada chat dari, dari pasangan, gitu kan. Jadi ngaruh mas itu. Nah gimana caranya biar aku ada chat masuk gitu loh. Tapi bukan punya pasangan, soalnya aku nggak mau menyelesaikan masalah perceraian ini dengan orang baru. Aku nggak mau. Takutnya malah jadi pelampiasan. Iya. Mungkin. Aku nggak, pokoknya aku ingin benar-benar selesai dengan diri saya sendiri. Soalnya udah pengalaman nih Kak, waktu perceraian yang pertama, aku ngobatinnya sama orang baru. Yang kedua ini. Yang kedua, aduh jadi. Yang kedua ini ngobatinnya sama itu. Seket soalnya bisa Iya, wal tenang. Seket kan bisa. Ngobatinnya sama orang itu. Dan ternyata berakhirnya masih seperti ini loh. Dan diri aku belum selesai sama sekali. Kayak Belum gitu. selesai dengan masalah yang pertama. Iya. Niatnya yang kedua ini untuk mengobati masalah ini, malah ini nambah masalah. Nah, malah nambah masalah. Malahan yang kedua ini aku sampai ke psikiater loh. Oh, saking beratnya. Bener-bener. Makanya nih pesan dari aku ya. Nah, itu teh yang kita perlukan. Pesan dari aku buat cewek-cewek, bukan buat cewek-cewek, pokoknya buat semuanya. Kalau misalkan menjalani hidup setelah perpisahan itu, jangan menggunakan orang baru, jangan melibatkan orang baru. Itu aja sih. Selesaikan sendiri. Selesaikan sendiri. Terus teh ini mungkin jadi biar bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua, karena ini di sini nih belum pada nikah nih, ini masih jomblo semua nih. Dengan perjalanan hidup Teteh yang wah gila sih kalau saya Gila dengarnya. banget. Kira-kira kalau Tuhan ngasih kesempatan ke Teteh balik ke masa lalu, apa hal yang ingin Teteh perbaiki atau Teteh ulang sigana orang mau milih iya. Kalau misal Tuhan kasih Sri, kamu silakan balik ke masa lalu, bebas mau masa yang mana, dan Tuhan kasih kesempatan untuk kamu memperbaiki hidup kamu, akan balik ke masa apa? Aku akan balik ke masa aku sekolah. Sekolah. Aku benar-benar mau menyelesaikan sekolah, mencari ilmu sebanyak mungkin, menggali kemampuan-kemampuan yang ada di diri sendiri.
Itu yang aku mau. Kalau misalkan aku harus balik lagi ke masa lalu. Yang aku nggak mau cepat-cepat menikah. Oke, mohon maaf teh, sekolah sampai Aku waktu itu sekolah SMK. Tapi karena ada masalah lain, aku putus sekolah. oke. Di SMK kelas 3, kelas 3 semester 1 aku putus sekolah, jadi nggak dilanjutkan. Jadi istilahnya ijazah aku berakhir di SMP. Nah, makanya sekarang pas memutuskan udah bercerai, aku ikut paket C. Oh, oke, penyetaraannya. Aku ikut paket C dan rencananya aku mau masuk UT juga nanti kalau udah lulus mau ngambil jurusan manajemen. Seperti itu. Karena aku menyadari di diri sendiri itu aku pandai memanage. Kayak gitu. Oke, berarti yang disesali dari, ya mungkin bukannya ingin membahas masa lalu ya, tapi kalau misalkan dikasih kesempatan ingin memperbaiki ketika sekolah. Iya, ketika sekolah. Ingin beres, bener-bener fokus untuk sekolah, bener-bener fokus mencari ilmu, karena hanjakal nama Ayeuna. Iya, bener, hanjakal nama Ayeuna. Nah, untuk teman-teman nih yang sekarang masih sekolah, tong maradol ting. Maksudnya banyak loh orang-orang yang di kemudian harinya nyesal, nah orang ke sekolah tuh bener. Nah, orang coba lamun orang bener ke sekolah pasti anu. Nah itu karena nggak mungkin kita akan bisa kembali ke masa lalu. Iya benar. Ya mungkin Teh Sri dengan pemikirannya yang sekarang bagusnya itu tidak terlalu mikirin masa lalu, lebih fokus ke ini kedepannya mau gimana, makanya terpikirlah untuk penyetaraan di paket C dan untuk nanti melanjutkan juga ke jenjang perkuliahan. Nah Teh, kira-kira ada tips gak sih buat, bukan tips ya, saran buat yang belum nikah nih. Ini kira-kira kalian harus mikirin ini dulu nih sebelum nikah, atau cukup tuh sih nikah modal cinta gitu. Cukup. Langsung aja dijawab mata cukup. Aku tuh cinta mati sama kamu gitu. Aduh bisa liur. Pokoknya mah nguruskan masalah cinta. Pokoknya mah ulah cinta-cintaan. Please, iya mau pesen ke semuanya pokoknya jangan terlalu dalam tentang percintaan. Jangan terlalu dalam mencintai. Jangan terlalu dalam. Entah itu mencintai atau dicintai, jangan terlalu dalam. Tetap harus logikanya. Oke, logika harus tetap dipakai. Soalnya aku udah ngalamin Cinta. Dicintai dan mencintai. Sampai video call tiap waktu kergawe video call. Genjet pisan sih pantes. Iya, kergawe video call, mau tidur video call gitu kan. Aku itu ngerasa dicintai, love bombing banget ya. Nah, love bombing banget ya. Bombing. Jadi ngasih cintanya tuh yang kayak genjet love bombing. Gak usah nanyain lah, kalau Gensi udah pasti tahu gitu bahasa love bombing. Pokoknya dia love bombing banget. Jadi meledak-ledak lah cinta gitu. Meledak-ledak. Jadi akunya juga menerimanya itu kayak, aduh aku ini bener-bener dicintai gitu, kayak gitu. Itu tuh nggak boleh loh sebenarnya. Soalnya nanti bakal nyesel ke diri sendiri juga. Kayak gitu. Jadi harus percaya nih, teman-teman harus percaya. Karena aku udah ngalami ya ngomong kayak gini tuh. Kalau misalkan aku belum mengalami ya aku nggak bakal ngomong kayak gini. Artinya dalam suatu hubungan pernikahan itu tidak hanya cukup oleh cinta mungkin. Tidak. Tetap harus ada logika yang di atas segalanya mungkinnya. Dan materi itu penting. Terus nih, pesan aku buat yang belum menikah ya. Aku kan pernah ngeliat pernah nonton drakor ya. Di situ ada quotes atau catatan yang kayak gini. Menikah itu bukan janji mencintai selamanya, tapi hidup bersama selamanya. Ngerti nggak dari situ? Paham. Cinta mah bea. Nah, mau cinta selamanya. Nah, gitu. Bener. Jadi pernikahan itu hidup bersama selamanya. Jadi mau apapun itu bakalan terjadi. Maksudnya kayak resiko terbaiknya atau resiko terburuknya itu bakalan terjadi. Nah, kalian itu harus siap sama itu. Kalian itu harus siap sama itu dulu. Dan supaya siap sama itu harus selesai dulu sama diri sendiri.
Kayak gitu. Kalau menurut aku ya. Harus kalau selesai dengan diri sendiri maksudnya teh? maksudnya gini. Kayak apa ya? Kalau misalkan kayak masih sering gampang marah, kayak masih sering cemburuan, kayak gitu kayak belum bisa mengendalikan diri sendiri lah dari rasa perasaan yang sesaat gitu. Jangan dulu deh kayak kata aku. Intinya mungkin pendewasaan masing-masing Ya, dulu bener. ya. Harus dewasa dulu. Seperti itu. Berarti yang video callan sepanjang waktu itu nggak ngejamin ya? Nggak ngejamin loh. Kecolongan. Ridwan, si Ridwan. Kur ngedit video callan, weh ayo. Tengah jamin. Nggak ngejamin. Mama. Malahan ya kak, pas mau berangkat kerja, telepon, video call, tapi HP di tas. Kayak gitu aja masih kecolongan. Sampai tahap gitu tuh deh. Sampai tahap kayak gitu. Berangkat kerja teh nelpon, HP di kantong. Di kantong. Orangnya jalan bawa motor. Kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan kita ngobrol ya sama teman, dia kan nguping nih karena kita nggak dibisuin kan. Nanti itu teh jadi permasalahan. Ini nih ngomong apa nih tadi? Kok gini. Nah di situ timbulnya masalah. Ya, intinya kan belum dewasa loh. Kayak gitu. Ya, lah gitu ya. Ima ngobrol KN sok nonton gitu. Wah, tetap mungkin segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baiknya. Nggak baik. Sesuai porsinya, aja. sewajarnya lah gitu. Sewajarnya manusia aja. Gitu. Tadi teringat tadi Teteh pernah ngomong yang soal ketika kita baik, ketika kitanya baik, rezeki kita datang gitu. Sebenarnya ini sesuai dengan tulisan yang ada di gerbang Jaga Walungan. Apa gitu? Aduh, nggak lihat Ada tadi. tulisan di depan. Nanti Teteh bisa dilihat di gerbang. Tulisannya itu kalau nggak salah, semua energi yang kita keluarkan, baik itu positif maupun negatif, itu tidak akan hilang, melainkan akan kembali kepada kita dalam perubahan bentuk. Kalau kita ingin yang datang ke kitanya positif, yang baik, otomatis kita harus mengeluarkan yang baik juga. Ramah terhadap orang segala macam. Tapi kebalikannya kalau kita iri, dengki, segala macam ke tetangga kabaturnya, yang akan kembali ke kita itu ya kayak gitu juga. Jadi memang berlaku hukum tarik menarik di kehidupan ini. Ketika kita mengeluarkan yang baik, maka datang lagi yang baik. Dan belum sempat baca, Teteh udah menerapkan. Saya aja yang sering tiap hari baca, cantang tuh bisa nerapkan. Angger sok aya ya wajar gitu. Tapi memang keren. Di umur, berarti umur 25 tahun. Iya, 25 tahun. Secara pemikiran itu udah dewasa. Cek sayahnya. Ya mungkin kita itu kadang teh didewasakan oleh masalah-masalah yang oleh keadaan. Ya tiap orang pendewasannya beda-beda. Ada yang dengan dapat masalah dia jadi lebih dewasa, dan ada juga yang dapat masalah itu ya malah dewasa gitu. Itu tergantung respon dari pribadinya masing-masing aja. Teh, saya ingin ngobrolin sedikit apa? Deep. Aduh, gimana? Ini kalau Teteh berkenan jawab aja. Teh, kalau misalkan nih orang tua Teteh nonton nih, ada nggak hal yang ingin Teteh sampaikan? Pengen banget nyampein ini ke orang tua, tapi selama ini masih ada rasa malu atau segala macam yang benar-benar dari dalam hati Teteh ingin yang disampaikan ke orang tua, apa ada nggak? Apa ya? Cuma satu sih kak. Aku cuma mau minta maaf aja. Bentar. Aku cuma mau minta maaf aja atas masa lalu aku yang mungkin itu juga melukai hati orang tua aku. Seperti itu. Itu benar-benar sakit banget loh kak. Di posisi aku yang sekarang seperti ini, aku cuman
mau bilang ke mama sama bapak aku, maafin anakku, maafin Tete, karena dulu nggak dengar kata orang tua, nggak dengar dan nggak nurut. Aku selalu Aku selalu pengen yang aku mau itu harus terwujud, meskipun itu nggak dengerin orang tua. Itu benar-benar aku bikin nyesal sih. Cuman ingin minta maaf mungkin. Iya, aku cuma ingin minta maaf aja sama mama, sama bapak. Doakan Tete dengan keadaan Tete yang sekarang, dengan usaha Tete yang sekarang, semoga bisa mengangkat derajat mama, derajat bapak, derajat Tete sendiri. Seperti itu aja kan. Orang tua masih lengkap berarti teh. Alhamdulillah masih lengkap. Dan sampai saat ini mungkin sekarang anaknya berarti sama orang tua ya? Iya. Pokoknya orang tua aku itu direpotin terus Kak sama aku. 25 tahun aku hidup ini ya. Aku belum punya apa-apa, bahkan tinggal pun masih sama orang tua. Pengen makan juga masih dibawain orang tua. Kayak gitu Kak. Aku benar-benar pengen minta maaf banget sama mama sama bapak itu. Belum lagi udah direpotin sama anak aku kalau aku lagi kerja kan. Ditinggalin 3 hari, tinggalin 3 malam. Kayak gitu, itu kan ngeganggu istirahat mereka juga. Lupa aku sih. Aduh. Ini teh, jadi gelap. Berarti kan dengan kesibukan Teteh yang sekarang ini kan sering meninggalkan anak mungkin teh. Iya. Nah, kalau misalkan nanti anak Teteh nonton nih, apa pesan Teteh untuk anak Teteh? Buat anak aku. Iya. Pokoknya Teh Amel harus jadi wanita yang hebat, yang baik, yang soleh, yang denger apa kata orang tua. Pokoknya mama bakalan mengusahain apapun yang Teh Amel mau, yang Teh Amel inginkan. Aku bakal mengusahainnya. Yang aku harapkan anak aku sembuh, apalagi udah operasi jantung kan. Beda dari yang lain lah ya istilahnya. Aku pengen sehat aja sih yang paling utama buat anak aku, biar nggak bolak-balik lagi ke rumah sakit. Kayak gitu. Mungkin intinya apa yang sekarang Teh Sri lakukan, apa yang sekarang Teh Sri perjuangkan ini untuk anak, untuk orang tua, untuk keluarga lah segala macam, sebagai katakanlah menebus kesalahan Teh Sri di masa lalu. Ya, yang namanya orang tua kadang teh maafnya itu tidak perlu diminta sebetulnya. Iya, dan kita pun seorang anak kadang ada malu, gengsi untuk minta maaf teh, ngomong langsung gitu kan. Tapi ya orang tua itu kadang nggak kita minta maaf pun mereka sudah memaafkan. Iya benar. Di setiap doanya itu pasti ada nama anaknya, nama kita. Seburuk apapun, ya tetap orang tua ke anak itu mungkin akan tetap sama. Aduh, rada sedih lagi. Berapa menit nih? Udah saatnya berujung? Oke, udah saatnya begini. Sedih-sedihannya di stop dulu. Saatnya kita masuk burujul. Anjay. Apa tuh burujul? Tahu burujul nih? Enggak tahu. Enggak tahu burujul? Enggak tahu. Desa di Jatiwangi. Enggak tahu itu mah. Ya itu. Ya itu. Jadi desa. Jadi burujul itu kalau di sini di Jagawalungan itu singkatan dari buru jawab ulah lila. Oh, oke. Tanya cepat. Oke. Saya udah nyiapin beberapa pertanyaan. Nanti saya akan kasih 5 pertanyaan aja teh. Teteh jawabnya jangan lama, jangan mikir. Oke. Kan tanya cepat, bukan tanya bener. Salah gitu, penting mah cepat gitu. Oh. Tapi mau bisa bener. Ini udah ada banyak nih. Ntar saya pilih-pilih dulu. Oke.
Nomor 1 teh. Langsung jawab. Langsung jawab. Lebih pilih mana? Dapat job curhat tatap muka atau dapat job pasien yang keluarganya rewel? Harus cepet ya jawabnya ya. Lama tuh, lama. Hitung 1, 2, 3. Tatap muka dong. Tatap muka. Iya. Walaupun kita nggak tahu nih ntar ketemu teh sama orang gimana, random gitu. Aku kan nerimanya cewek. Oh ini apa? Oh, tadi tuh disebutkan cowok, kudu nanti salah. Oke, nomor 2. Oke, yang lihat yang seru-seru. Lebih pilih mana teh? Capek fisik atau capek mental? Capek fisik. Alasannya? Alasannya? Kalau capek fisik tuh bisa Istirahatnya tidur. Istirahatnya tidur. Tidur juga bisa cepat, bisa nyenyak. Kalau capek mental, nggak yakin bisa tidur, bisa nyenyak. Mau overthinking ya? Iya, udah itu. Nomor 3. Apa tuh? Oke, nomor nanya. Ting, Iya, ting, ting. seru-seru semua, Soal tuh mau 10 juga dijawab. Aku mah. Janganlah banyak-banyak. Lebih pilih mana? Iya. Jaga pasien yang bawel atau pasien yang diem tapi ngerepotin? Pilih pasien yang bawel. Iya, mungkin cukupnya. Enggak. Bawel. Aku jawabin loh. Aku jawab. Soalnya kemarin aku dapat pasien yang gitu. Oh iya. Iya, ngomong terus Emang gitu. sabar pisannya. Bener-bener Tapi seneng daripada diem kan kayak gabutnya. gabut terus kayak nantinya tuh kepikiran aduh aku sebenarnya apa salah ya ini nanti kan jadi overthinking lagi buat aku. Jadi meningkatnya nu bawel. Iya, jadi meningkatnya yang bawel. Jadi ngobrol terus. Terus nanti kan ada apa? Kalau banyak ngomong gitu kan banyak heureuna lah gitu. Jadi aku seneng yang kayak gitu. Seneng yang bawel. Bener-bener ini out of the box sih. Nomor 4 teh. Ya. Kalau dikasih pilihan nih, libur 1 minggu, istirahat 1 minggu, atau dalam 1 minggu dapat 10 pasien. 1 minggu dapat 10 pasien. Tapi nggak mungkin soalnya 1 hari aku 1 pasien fokus. Kan ini mah mungkin Iya, mungkin ya udah aku pilih yang 10 bisa pasien. jadi kan ruangannya 1, 2, 3 tak IKB diurus ku teteh lah. Kenapa naon? Sabangsal gitu. Sabangsal kabeh diurus. Kenapa naon aslinya? Aduh. Iya yang kacai cenah. Teh Sri yang mang gitu. Kemarin aku dipanggil sus. Dipanggil suster aku kemarin. Setingkat Susri ini ya. Nomor 5 teh. Apa? Duh, nomor 5 nanti nggak ditanyakan tadi, kudu nama di dia yang tanyakan nantinya. Apa tuh? Teh, nomor 5 terakhir nih. Ding, Tapi ini kalau nggak mau jawab, nggak apa-apanya. Kalau misalkan mantan suami nonton nih, Iya. Teteh ingin menyampaikan apa? Ini pertanyaan atau apa sih? Ini pilihan atau apa? Enggak, ini nanya ingin menyampaikan apa? Oh. Coba ulangi lagi pertanyaan. Kalau misalkan video ini ditonton sama mantan suami, apa yang ingin Teteh sampaikan? Oke, buat mantan suami aku hidup dengan baik aja. Udah, gitu aja. Ih, the best sih maksudnya. Tetap bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Mun saya ya ditanya, kalau misalnya mantan nonton, fuck you. Ini beneran susah loh nyari orang yang bener-bener positive thinking, kayak gitu.
saya pernah dengar kalimat kayak gini. Rek diciduhan, rek dihina, rek direndahkan, kudu ditarimakeun. Ya. Semakin kita direndahkan, Allah akan semakin meninggikan kita. Teteh yakin itu? Yakin, karena udah aku alami. Banyak banget ininya tuh, apa sih? Mau aku kasih contoh nggak? Boleh. Buat di pelajaran hidup. Aku nih ya, apa sih? Dibilang kalau aku ini nggak punya kemampuan. Ada yang bilang gitu ke teteh? Ada yang bilang aku ini nggak punya kemampuan. Terus ada yang bilang kalau aku sepi job nyanyi itu karena aku nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang harus aku apa sih yang aku harus show up gitu ke mereka, itu nggak ada ke orang lain tuh. Jadi pantas aku nggak dapet job kayak gitu. Tapi karena direndahin itu, aku jadi berusaha tuh lebih baik. Oh ini gimana ya biar gini, ini gimana ya biar gini. Dan itu membuahkan hasil. Kayak gitu, itu contohnya. Jadi setelah aku direndahin, kalau aku sepi job karena aku nggak bisa apa-apa ya, simpelnya seperti itu. Sekarang alhamdulillah, job aku rame kak, job nyanyi rame. Dan bisa duduk di podcast Jaga Walungan. Iya, aku juga nggak nyangka ya Allah. Yang bilang Teh Sri gak punya kemampuan belum tentu bisa duduk di sini. Ini yang duduk di sini tuh Teh ada camat, ada kepala dinas, ada selebgram. Pokoknya ya Allah bangga banget. Aku bangga sama diri aku sendiri. Harus bangga dengan diri sendiri. Itu tadi burjul beresnya. Pokoknya can ditutup burjulnya. Teh, ini kayaknya pertanyaan pamungkas nih. Boleh. Bambang, kudu nama pasti mau nyebut Bambang, gitu. Teh, ini kayaknya pertanyaan pamungkas. Gimana? Pertanyaan terakhir nih Teh. Kalau saya minta Teteh buat nyebutin 2 orang yang paling Teteh sayangi, bisa? Bisa. Paling ya. Tapi nggak harus spesifik, misalkan namanya gitu kan, enggak kan? Enggak, bisa. Bisa. 2 orang ini udah ada di kepala Udah Teteh. dong. Udah ada. Udah dong. Di 2 nama itu ada nama Teteh nggak? Ada dong. Ada. Berarti Teteh mencintai diri sendiri. Pasti. Nah ini yang jarang. Biasanya orang-orang itu ketika ditanya, coba pilih 2 orang yang paling kamu cintai, itu pasti terbersihin di orang lain dulu. Sehingga melupakan untuk mencintai diri sendiri. Iya. Itu yang sulit tuh. Kita jadi kayak semacam namanya lilin. Lilin kan dia membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Nah, bukannya nggak boleh. Cuman ada kalanya ya kita harus, sebelum kita menyayangi orang lain, kita harus menyayangi diri sendiri dulu. Bener. Benar kan Teh? Bener. Banget tuh. Iya. Asli orang siga ieu teh naon sih penyakit mental teh anu sedih Apa tuh? bipolar. Lamun cek Genji mah bipolar. Kayak susuriana heug sedih tadi geus. Astagfirullah. Ika, aku itu ini loh. Aku kan introvert. Aku merasa bahwa dulu itu aku nggak mencintai diri sendiri. Dan sekarang aku berusaha buat mencintai diri sendiri. Dari hal kecil aja aku ubah loh. Apa tuh? Dulu saya sering mengiyakan apapun perkataan orang. Keinginan orang tuh aku iyakan tanpa memikirkan diri aku sendiri. Karena nggak enakan ya? Karena nggak enakan. Sekarang keinginan aku aja, aku tanyakan dulu sama diri aku sendiri. Kayak gitu. Itu apa sih, ngaruh banget buat diri aku yang sekarang. Karena emang perubahannya itu jauh banget. Dari tahun kemarin aja nih sama tahun ini beda banget loh. Jadi Aku bener-bener berubah. seluruh rangkaian kehidupan Teteh ini bener-bener membuat pendewasaan ininya Teh. Iya, bener. Didewasakan oleh keadaan.
Anjay. Bener banget, asli. Didewasakan dengan keadaan Deja 2025. Teh, untuk menutup obrolan kita teh, barangkali ada yang mau teteh sampaikan, yang ingin teteh utarakan, mau itu soal kehidupan, soal percintaan, soal apapun yang ingin teteh saya yang ingin teteh sampaikan, yang mungkin terlewat dan tidak tertanyakan oleh saya. Mangga. Kalau misalkan diulangi lagi, boleh? Boleh. Pertamanya, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan hari ini. 1. Kedua, perlakukan orang lain dengan baik, seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu. Ketiga, terimain aja semuanya. Terimain, nikmatin. Jangan berontak, udah terimain aja. Kalau menurut Tuhan kamu ada di posisi seperti ini tuh baik, ya udah terimain. Meskipun kamu ngerasa nggak enak gitu. Kadang, lo kenapa sih aku ada di posisi kayak gini, gitu kan? Mungkin ada zaman tadi nah sih itu wae, gitu kan? Udah pokoknya terimain. Satu katanya itu terimain apapun yang kamu terima. Udah itu. Legowo. Narimo. Non bahasa Jawa ya. Narimo. Padem. Pokoknya mah tarimakeun we lah. Cek bahasa Sunda mah tarimakeun. Kudu narimakeun hirup mah gitu. Ulah-ulah. Lobang ngeluh. Ya Allah punaon si urang anu dibere masalah teh lain si itu gitu. Si itu tersolat ya Allah. Ya kan pernah tuh kepikiran gitu. Ya Allah rasa anu itu sholat gitu, tapi nah diberi masalah, nah si itu sok maksiat tara sholat gitu. Itu pasti ada, cuman Teh Sri ini the best sih emang. Ini saya nanti di belakang kamera harus banyak ngobrol nih tentang kehidupan. Terus nih ya, aduh lupa lagi mau ngomong apa aku. 1, 2, 3. Enggak lupa. Udah. Sok sabar diingat-ingat. Sabar. Buat dulur jaga walungan nih barangkali punya orang tua atau saudara yang mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit segala macam, nanti kita kasih kontaknya nih di sini, yang bisa dihubungi Teh Sri ini, atau bisa langsung ke TikToknya Asisten Dadakan Majalengka. Asisten Dadakan Majalengka. Itu DM aja, nanti tinggal ngobrol-ngobrol sama Teh Sri keperluannya apa yang dibutuhkan dari Teh Sri. Lamanya berapa hari, dan mungkin ngatur jadwal juga ya, takutnya udah ada yang masuk segala macam. Nah itu ini bisa jadi solusi buat dulur jaga walungan yang memang membutuhkan bantuan, tidak hanya nungguin pasien ya. Enggak. Mau curhat, mau teman jalan-jalan, tapi yang untuk jalan-jalan itu hanya perempuan saja. Hanya perempuan, laki-laki itu bisa bleh. Terus ngomong tuh cina orang saya ieu cina ngajak itu bisa cicing. Jadi kalian butuh apapun Teh Sri siap. Palu gada apa mau lu gua ada. Palu gada apa mau lu gua ada. Tapi tetap ada batasan-batasan tertentu dari Teh Sri untuk kena kabeh aya hayang dipangisuhkeun. Nyusuh sorangan gitu. Ada lagi Teh? Ingat belum? Enggak ingat aku. Angkewe tulis di komennya Teh. Kayak ketika rilis tulis di komen. Yang saya lupa di akhir tuh ini. Aduh, bisa lupa gieunya. Keun Teh teu naon. Kalau aku udah nggak tidur 5 hari. Zombie ieu mah. Zombie. Kayak itu karena ada job itu. Job ngerawat. The best sih, ini bener-bener sosok yang inspirasional. Teh, keingetan satu saya. Apa? Saya kan emang otak teh oportunisnya Teh. Sok resep neangan peluang Teh. Kalau misalkan kedepannya bisnis ini itu perkembangannya bagus, mungkin bisa jadi. Ya. Kedepannya bukan Teteh lagi yang nemenin Teh kan. Iya kan? Kepikiran udah dipikirkan ya kan? Udah dipikirkan. Nah, jadi
Keren sih, kok bisa kepikiran gitu. Wih, halus dikit. Kayak ngobrol di belakang kamera. Udah dipikirkan Aman. gitu. Oke, Dulur Jaga Walungan. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, menarik, bisa di-share ke saudara, rekan kerja, ataupun bebas lah selingkuhan pacar atau siapapun. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, di subscribe juga, subscribe juga, di like. Dan terima kasih sudah menemani kita ngobrol hari ini. Teh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Jaga Walungan, jauh dari Lemah Sugih ke sini. Perjalanannya, edan, banyak longsor di situ, gitu. Jalanan. Ayo jarang longsor. Kan bentar ujik longsor, bentar ujiknya longsor, jadi kepotong jalannya. Tapi untung tiasa ke Cihaurnya. Iya, ke Cihaur. Kalau nggak ke Cihaur, ke Jati Gede. Bohongnya bener ke Jati Gede, Jalan Lingkar Timur. Oke, terima kasih Teteh. Semoga sehat, semoga jag waringkas sing lancar rezekina. Amin. Anaknya semoga sehat kembali, semoga diangkat penyakitnya sama Allah, orang tuanya dilancarkan rezekinya, disehatkan, panjangkan umurnya. Terima kasih doanya. Nuhun teh ya. Oke, dadah. Bentar. Nah, Tadi- ingatnya. Enggak. Yang tadi enggak, masih lupa. Tadi aku udah ngasih tahu sih apa sih motivasi buka ini tuh, udah ngasih tahu belum ya? Motivasi buka jasa asisten tuh. Udah ngasih tahu. Disebutin aja nggak apa-apa, bisi kelewat. Jadi intinya aku buka jasa asisten dadakan ini tuh yang motivasi awalnya itu karena ya pertama ngelihat orang lain ya yang kayak gitu, yang kebingungan gitu kan. Terus yang ada loh anak muda yang pengen main tapi nggak punya temen. Terus ada anak muda yang kemana-mana tuh pengennya ada temen tuh, nggak berani sendiri. Introvert lah Kayak gitu. Iya, introvert. Ada yang punya unek-unek tapi nggak bisa diungkapin. Gitu. Ya Ingin udah sih. menolong lah inti namanya, Iya, inti intinya nama ingin ingin menolong, ingin membantu. Pokok ingin memberikan supply kepada demand-demand yang memang jarang banget supply-nya. Iya, soalnya ada juga loh yang orang nggak ke rumah sakit gitu ya, nggak berangkat ke rumah sakit karena takut itu Karena sama takut administrasi. bingung di Iya. rumah sakitnya sampai dia gak jadi ke rumah Iya. sakit. Banyak itu kejadian yang kayak gitu. Dan itu tes resolusinya. Iya, asisten dadakan Asisten Majalengka dadakan solusinya. Majalengka. Palu gada, apa mau lu? Gua ada. Ya. Oke, dadah, terima kasih.